Kisah ini terjadi lama sekali. Siang itu, Pak Arman seperti biasanya akan mengantarkan pesanan makanan yang dipesan oleh salah satu dari pelanggannya. Pak Arman sendiri merupakan seorang ojek online yang harus siap kapan saja dibutuhkan oleh pelanggannya. Panas terik mentari yang tepat berada di atas punggungnya itu tak mematahkan semangatnya untuk mengais rezeki. Kota Palu yang sekarang ia tempati bukanlah kota kelahirannya, karena sebenarnya Pak Arman adalah orang Sunda yang kebetulan mempunyai istri orang Palu asli. Dia baru saja tinggal di kota ini lantaran ikut istrinya yang ingin pulang kampung. Dengan terpaksa Pak Arman memboyong serta dua anaknya yang masih kecil-kecil, dan untuk menyambung hidupnya di sana, dia memilih sebagai seorang ojek online yang sudah dia jalani selama 2 bulan belakangan ini. Suatu hari Pak Arman kelelahan dan tak sengaja mampir di sebuah warung kecil pinggir jalan. Di situ dia mendengar percakapan warga soal kota Wentira yang terkenal keangkerannya. Bahkan Pak Arman juga mendengar kalau di situ terdapat gunungan emas yang begitu tinggi. Antara percaya dan tidak percaya, dia berharap tak melewati lokasi tersebut, karena pada dasarnya Pak Arman sendiri seorang penakut. Setelah mendengar percakapan orang di warung tadi, dia ingin bertanya soal kebenaran itu kepada istrinya ketika pulang nanti. Sesampainya di rumah, Pak Arman sudah tak sabar lagi bertanya kepada istrinya. Dan benar saja, kota Wentira yang jadi perbincangan para warga memang dipercaya sebagai kerajaan jin terbesar di dunia. Pagi pun tiba. Pak Arman seperti biasa berangkat kerja. Entah kenapa, pagi itu tak seperti hari biasanya. Cuaca mendung hingga membuat di sekelilingnya menjadi agak gelap. Dari pagi hingga sore, hanya sedikit penumpang yang menyewa jasanya. Ketika dia akan pulang ke rumah, tiba-tiba di tengah jalan hujan deras melanda. Dengan terpaksa Pak Arman menghentikan laju motornya, dan dia pun berteduh di sebuah gubuk kecil di pinggir jalan. Sesekali dia melihat jam tangannya, dan sebentar lagi suara azan maghrib berkumandang. Hujan masih turun begitu derasnya. Dalam hatinya, dia berharap hujan segera reda. Dalam lamunannya, dia dikagetkan dengan suara seorang perempuan cantik yang menyapanya. Pak, Bapak ojek ya? Seketika itu, hujan menjadi reda. Tapi cuaca yang gelap membuat penglihatan Pak Arman hanya bisa melihat dengan samar-samar. Wanita cantik itu memakai baju berwarna kuning. Apakah ini hantu? Gumam Pak Arman. Tapi prasangka itu hilang, karena wanita itu berwujud seperti wanita sesungguhnya yang tak mencerminkan sosok hantu sedikit pun. Iya, Neng, jawab Pak Arman sambil menghilangkan rasa takutnya. Mau kemana, Neng?
Tanya Pak Arman. Ke rumah teman, Pak. Nanti aku tunjukkan arahnya. Jalan begitu gelap, tapi Pak Arman dapat melaluinya dengan sangat lancar, tanpa ada kendala satupun. Jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Jalan itu tampak asing baginya. Kanan kiri jalan terbentang luas hutan dan tebing-tebing yang tinggi. Sebelum memasuki jalan tersebut, Pak Arman melewati gapura yang berdiri tegak bertuliskan Wendiran. Gapura yang berwarna cat kuning itu tampak megah dari kejauhan. Bahkan seolah-olah Pak Arman melihat sebuah istana kerajaan. Ketika dia sedang fokus dalam perjalanannya, tiba-tiba wanita yang diboncengnya mendadak menyuruhnya berhenti. Ketika Pak Arman menoleh ke belakang, detik itu juga wanita yang diboncengnya menghilang. Dan di atas jok tergeletak uang pecahan 100.000 5 lembar. Dia masih tak percaya kalau yang diboncengnya adalah hantu. Tanpa pikir panjang, uang itu pun dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Tapi mendadak Pak Arman ingin buang air kecil. Karena penasaran, dia ingin melihat dengan seksama. Dan benar saja, rumah kecil-kecil itu tak hanya satu, tapi terdapat lebih dari 7. Dan di depan rumah kecil itu tergeletak banyak sesaji dan ubur rampai. Pak Arman kemudian mencoba naik ke atas lagi, karena jalan yang dia lalui adalah jalan setapak yang dikelilingi semak-semak belukar. Setelah Pak Arman berjalan, dia pun melihat gunung emas yang menjulang tinggi. Gunung yang berbelana itu dijaga oleh para panglima perang, kayaknya film-film yang ada di cerita kolosal. Dalam hati kecil Pak Arman ingin sekali mengambil satu kalung emas untuk diberikan kepada istrinya. Tapi niatnya terhenti ketika melihat para panglima perang yang berwajah seram-seram itu. Tiba-tiba Pak Arman teringat cerita dari warga yang pernah dia dengar beberapa hari yang lalu, soal kota Wendiran yang tanpa sadar Pak Arman berada di kota itu. Pak Arman sendiri lalu lari terbirit-birit menuju tempat sepeda motornya. Dengan cepat dia pun melaju meninggalkan tempat tersebut. Di dalam hati, Pak Arman hanya bisa berdoa agar Allah selalu memberi jalan terang baginya. Dan alhamdulillah, Pak Arman menghela nafas panjang karena dia sudah sampai di depan rumah. Sesampainya di rumah, istrinya pun menyambut dengan beberapa pertanyaan, karena ternyata Pak Arman pulang jam 3 dini hari. Pak Arman kemudian menceritakan semua kejadian yang dia alami. Ketika Pak Arman mengambil uang yang diberikan oleh wanita tadi dari dalam jaketnya, dia pun terkaget dan terkejut. Uang itu berubah menjadi daun-daun kering. Dan di sela-sela perbincangan mereka, ayah mertuanya mendengar dan segera menjelaskan bahwa Pak Arman sudah memasuki gerbang kerajaan gaib yang terkenal angker di kota Wendiran. Dan untung saja Pak Arman tidak mengambil emas yang pernah dilihatnya, karena kalau saja Pak Arman mengambil sedikit saja, nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Semenjak kejadian itu Pak Arman lebih berhati-hati saat membawa penumpang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.